Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berdoa bersama. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 187. Enggak. Allah
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 187 masih membahas seputar puasa. Di dalam puasa kemarin ayat yang terakhir memang hendaknya kita banyak berdoa. Karena berdoa itu menurut Rasulullah, dawai Rasulullah itu ad-doa silatul mukmin. Ya. Jadi silahul mukmin ini sebagai senjatanya orang mukmin. Memang kalau kita lihat di dalam bukunya Karel itu seorang dokter ya dari Perancis, ahli bedah dokter itu, dia mengatakan bahwa kebanyakan pasien-pasien yang ditangani mereka itu berhasil sembuh itu bukan karena obat tapi karena doa. Maka doa itu penting sekali untuk kita. Cuma begini, kita berdoa itu kita harus tahu bahwa Allah itu maha tahu, maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang membimbing kita, mengajarkan kita secara otomatis walaupun doa kita itu belum dikabulkan saat kita berdoa, tapi kita yakin bahwa Allah mesti mengabulkan doa kita. Di dalam surat Al-Maidah, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti aku beri gitu. Tapi syaratnya ud'u rabbakum tadzarru'aw wa khufyah. Jadi benar-benar DP kamu sungguh-sungguh meminta ya kemarin itu, asalkan benar-benar jaluk hanya kepada Allah saja. Maksudnya. Nah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi, bisa jadi diberikan itu di sini di dunia, bisa jadi nanti diberikan di akhirat. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, sebagaimana seorang tua kalau ada anak meminta padanya, orang tua itu tahu lah arek iki kok tak tukokno sepeda padha karo mencelakakan si anak tersebut gitu loh. Jadi enggak wis ora tak kei sepeda, tak kei sepeda pancal dan lain sebagainya. Itulah perlu kita, apalagi Allah Maha mengetahui apa kemaslahatan kalau dia minta ini diberi. Kaya aku iki umpamane dikai moro dhuwit blek 1 miliar, waduh bingung kula. Bingung ngentekno nih, apa sing bakal tak tuku. Sembarang kali dituku kan begitu. Nah itu boleh, karena itu disesuaikan, Allah Maha tahu. Nah kalau toh memang belum dikabulkan oleh Allah, itu kita harus sadar bahwa Allah Maha tahu, karena Allah yang memberikan kepada kita yang terbaik. Nah sekarang kelanjutan ayat yaitu berbicara orang puasa itu hanya jangan kamu tidak perhatikan dirimu. Puasa itu kalau kita bisa bicara bahwa puasa itu ngatur makan sebenarnya. Ngatur makan, makannya itu biasanya jam 6 pagi itu sudah makan, tapi sekarang dipindah makannya diatur. Kalau sudah keluar fajar sotik itu sudah keluar sampai surupe srengenge, maka di situ tidak boleh makan dan minum dan sebagainya itu ngatur itu. Maka memperhatikan, dan lagi jiwa manusia itu pun tidak hanya cuma makan saja. Lah di sini disebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istrimu. Rofasa itu bersenang-senang dengan istrimu boleh. Jadi jangan kamu ankan, itu kebutuhan. Kenapa demikian? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu artinya istrimu itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka, bagi istrimu. Jadi dia itu sangat ada kebutuhan. Jadi tidak hanya cuma makan saja. Kebutuhan biologis itu harus dilaksanakan karena itu kebutuhan. Kamu yang umpamanya menahan istrimu juga butuh sama-sama. Sing wedok juga butuh, sing lanang juga butuh, maka lakukan itu. Nah, pada saat itu mereka menganggap bahwa itu tidak diperbolehkan, hubungan suami istriku tidak diperbolehkan. Itu Pak sahabat-sahabat menganggap itu. Lah saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak tahan, gitu, melakukan hal itu. Disebab akhirnya beliau ini mengatakan kepada Nabi bahwa aku tidak kuat aku malam ini. Aku melakukan hubungan suami istri. Terus bagaimana? Turunlah ayat ini. Gak apa-apa sebenarnya karena itu memang kebutuhan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada anfusakum dirimu. Loh, kenapa begitu? Karena kamu sudah merasa dan menganggap itu tidak diperbolehkan, kamu mencoba menantangnya. Nah, ini kamu khianat kepada dirimu. Ya tak? Betul itu boleh, tapi kamu sudah menganggap itu tidak boleh, berarti kamu lakukan ini, kamu berarti sudah melanggar. Jadi contohnya begini. Seandainya saya memberikan teh. Nah, ini teh manis, teh. Tapi jenengan menganggap bahwa itu bukan teh, apa itu? Itu khamr, itu minuman keras. Terus jenengan ambil, jenengan minum, tapi jenengan sudah merasa bahwa itu adalah minuman keras. Ya toh? Padahal itu bukan minuman keras, tapi di perasaan jenengan minuman keras, jenengan minum. Dosa apa enggak? Dosa. Itu dosa. Kebalikannya sekarang. Seandainya saya menyediakan minuman keras, ya toh? Terus anggapan jenengan, aduh gak mungkin Pak Afid nggak minuman keras, itu teh. Terus jenengan ngombe, ternyata minuman keras, dosa enggak? Tidak. Itu hatinya. Jadi di sini begitu, wong itu kamu menganggap itu haram, tapi kamu memaksakan melakukan itu, berarti kamu mengkhianati dirimu sendiri. Maka dosa kamu itu. Nah, itu anfusakum fataba alaikum, maka bertobat dia. Tobatnya diterima oleh Allah. Maka Allah pun menerima tobatnya. Wa afa angkum, dan dimaafkannya angkum kamu. Fal ana, maka sekarang basiruhunna, campurilah mereka itu, istrimu itu. Wabtahu, dan usahakanlah atau carilah maka taballahu lakum, apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Apa di bulan suci Ramadan itu? Ojo ikut terus, selek wis dihalalno ojo ngono terus. Apa? Carilah apa itu Lailatul Qadar. Ya toh? Ojo ngono terus. Engko dihalalno iku ngono ae itu. Maka taballahu lakum, apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Ya. Wa kulu wasrabu, dan makanlah, ya toh? Minumlah
sepanjang malam hatta yatabayyana hingga nyata atau jelas lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati bagimu benang putih dari benang hitam berupa minal fajar sodik itu sampai itu boleh. Nah disitulah ono pembatasnya namanya apa nama imsak. Ya, imsak itu sebenarnya boleh makan itu, masih imsak boleh makan. Tapi itu jeda waktu ojo sampai wis Allahu Akbar. Lah ini batal. Tadi pas makan dadak azan itu masuk subuh itu tidak boleh. Jadi ojo sampai si imsak jenengan tutup makan boleh. Itu kalau tidak salah ada sekitar 10 menit ya. Dari imsak itu boleh itu. Basi. Imsak itu sabdane sahur makan. Lah itu ya apa namanya makan ya sahur itu makan itu. Imsak itu masih dalam keadaan. Imsak itu untuk orang-orang itu dikatakan kalau orang itu dianggap sebagai jedah antara sahur dan subuh. Padahal itu aslinya ya makan itu sahur itu imsak itu. Jadi diperbolehkan sahur artinya itu imsak itu begitu. Nah, itu jadi itu. Summa atimmu siyama, kemudian sempurnakanlah gitu puasa itu. Nah, jadi sempurnakanlah, setelah itu sempurnakanlah puasa. Jadi tidak diperbolehkan lagi sono apa fajar sodik itu sampai terbenamnya matahari itu aku puasa, ya harus puasa. Nah, itu ilalail sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Wala tubasiruhunna. Lah, terbenam mataharinya ada dua, Pak. Ada salah golongan yang menghilangnya apa itu? Merah. Hilangnya merah. Ada golongan itu kalau sudah isak itu baru buka. Ada yang begitu. Ya toh? Isak. Lek si maghrib si ono merah iku, ono sinar merah, maka tidak mau buka. Tapi kalau sing wajar itu yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah itu terbenamnya matahari maghrib itu mulai malam itu. Nah, itu. Ilalail sampai temeko malam wala tubasiruhunna, janganlah kamu campuri mereka. Nah, siapa itu mereka? Istrimu, ya toh? Wa antum akifuna, sedang kamu beritikaf. Tak oleh itikaf. Itikaf di mana itu? Fil masjid, di dalam masjid. Apa masjid itu? Masjid itu adalah merupakan bangunan yang dinobatkan dijadikan sebagai tempat sujud dan dilakukan sholat Jum'ah. Itu masjid. Kalau dilanggar boleh enggak? Itu bukan masjid. Ya, langgar itu gak digawe sholat Jum'ah enggak? Enggak. Maka di situ kata itikaf itu apa sih? Dari kata wakaf itu mandek. Jadi mandek ono di jerone masjid iku dan berangan-angan kepada Allah. Ya Allah, kebesaran Allah, mengangan-angan itu. Bisa juga ngaji, bisa juga macam-macam. Itu ikhtifak, itu mandek. Jadi wa antum akifuna, sedangkan kamu berikhtifak, wala tubasiruhuna, dan janganlah kamu campuri istrimu itu, wa antum akifuna, sedang kamu beritikaf di dalam masjid, fil masjidi. Itu tilka, itulah yakni hukum-hukum yang telah disebut tadi, hududullah, itu larangan Allah. Jadi lek wis niat jenengan itikaf ini terus mulih nyampuri bojo gak boleh. Nyampiri bojo itu lek umpamane hanya cuma bercumbu rayu boleh enggak? Boleh. Cuma sing dimaksud nggih niku lah bersetubuh dengan istrinya. Terus balik meneh itikaf tidak boleh. Kalau niat itikaf sudah enggak boleh begitu. Atau istrinya itu tidak diajak ke masjid. Nah, dicekat masjid, ada lingkungan masjid kan seperti ini di rumahnya Mas Amin. Lah kalau nanti kangen ke situ enggak boleh. Nah, harus tidak boleh melakukan itu, tidak boleh. Harus berhenti di situ. Terus bagaimana Pak kalau ke toilet? Boleh, itu masih dalam lingkungan masjid. Yang tidak diperbolehkan itu. Nah, hududullah. Jadi lek wis niat itikaf harus meneng di kono. Biasanya apa semalam, apa 3 malam, atau bisa juga ada yang 10 hari juga, ya toh? Itu. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Ya toh? Nah, ojo sampai kamu mendekati itu.
istrimu itu. Kadzalika demikianlah yubayyinullah, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, bagi manusia, la'allakum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Artinya supaya mereka jauh dari bencana, supaya dia dekat kepada Allah. Itu. Jadi kalau lagi itikaf itu apa namanya, harus tidak boleh melakukan itu. Nah, hubungan boleh, hubungan suami istri boleh, karena itu adalah merupakan kebutuhan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istrimu juga butuh dengan kamu karena kamu pakaiannya, kamu juga butuh dengan istrimu. Jadi kalau kita lihat ini, apa sih gunanya pakaian itu? Pakaian itu kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 26 itu adalah, itu sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka itu selalu ingat kepada Allah. Itu satu. Kalau di dalam surat An-Naml, ayat surat An-Naml itu surat ke berapa ya? Surat An-Naml itu surat ke-40 40 berapa? Surat An-Naml itu, kalau surat An-Naml itu disebutkan, surat An-Naml itu 16 ayat 81, bahwa perlunya pakaian itu adalah untuk melindungi dirinya dari sengatan matahari atau dingin. Jadi menghilangkan kesulitan, menghilangkan sakit. Jadi intinya bahwa pakaian itu kamu harus saling mengetahui lah apa keinginan mereka berdua. Karena kamu sebagai penghangat suamimu, dan suamimu adalah penghangat istrimu. Jadi sama-sama tahu, sama-sama mengerti tentang itu. Gitu loh. Jadi itulah gunanya pakaian itu. Mulanya kadang-kadang banyak juga, yaitu suami kalau begini, jenengan tahu ndak kalau ada seseorang yang menyenangi jenengan itu, tahu ndak? Tahu ndak? Tapi merasa jenengan nanti muda kok. Arek iki seneng ambek aku. Merasa enggak? Merasa. Dari mana merasa? Dari tingkah laku mereka. Lah itulah. Jadi itulah sebenarnya kalau sudah suami istri ini, hendaknya kamu saling mengerti, tahu. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iku apa? Saling menutupi kekurangannya. Ya Pak? Naml it 26 ya. Ya 16. Naml 16 ayat 81 jangan bukan itu. Iku untuk menutupi apa? Dari sengatan matahari dan dari dinginnya. Ya. Naml ya. Surat ke berapa? Nahl itu 16 ya. Naml bukan naml semut, nahl. Ya, 81. Ya betul. Ketemu enggak? Nahl 81. Ya. Ya, 16, Nahl 16. Coba kita lihat. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan Dia jadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian besi lah itu dari panas, dari sengatan panas. Jadi itu fungsinya daripada pakaian itu. Kita harus saling merasa, karena itu adalah melindungi seseorang dari
sengatan panas matahari. Itu nahl kok nahl. Ya, nahl ya. Nahl ya, itu. Baru kelanjutannya ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu. Kok jangan memakan harta sesama kamu bil batili, dengan jalan batil. Kok sesama kamu? Jadi begini, harta itu sebenarnya adalah sebagai fungsi sosial. Jadi harta itu di tengah-tengah. Orang memperoleh harta itu karena dia itu berinteraksi dengan seseorang, kan gitu. Ya toh? Kamu bisa kaya itu karena ada hubungan dengan orang lain, interaksi. Maka harta itu sebenarnya di tengah-tengah begini. Ini A, ini B. Ini bertransaksi, ini keuntungan, dapat untung ke sini. Ini juga dapat untung terus ke sini. Jadi ada diambil masing-masing, gitu loh. Diambil, ini diambil ke sini, diambil ke sini, gitu loh. Ini di tengah-tengah. Ini keuntungannya diambil begitu. Lah, oleh karena itu jangan kamu lakukan kebatilan dan batil. Batil itu yang bagaimana yang dimaksud? Begini. Jangan kamu melakukan transaksi sesama itu untuk sama-sama mencari harta, mencari keuntungan dengan kamu merugikan yang lain. Nah, merugikan yang lain. Bisa jadi baru-baru ini terjadi apa namanya? Minyak yang harganya melambung tinggi, ya tak? Sampai 30.000 sampai 28.000, 30.000 itu. Padahal sebelumnya itu hanya cuma 12, 15 kan begitu toh, sampai harganya 30.000. Nah, orang yang itu mempunyai itu ditahan sampai puncak ke mahalnya, harganya supaya mahal ini terus baru dikeluarkan, ini merugikan. Tidak boleh. Maka dalam hukum pidana termasuk orang itu adalah penimbun, perusak stabilitas ekonomi. Nah itu, karena dia itu kula aneh iku ganok sakmono, dinteni sampai munggahi barang sampai terjadi seperti itu. Lah inilah itu batil. Sebaliknya juga begitu. Kalau toh jenengan ini tuku umume barang itu harganya 20.000 atau 30.000, terus jenengan tuku kok mek 5.000. Lah ini juga menurut hukum pidana termasuk panjenengan itu adalah penadah. Ya, penadah, termasuk penadah. Itu tidak boleh. Ini batil, dosa itu. Lah makanya orang-orang ini kesempatan iki lagi karena gak ono uang butuh kabeh lengo tak dol iki 50.000. Wah, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Ini secara batil. Maka akan ada diturunkan azab oleh Allah. Bisa juga hasil yang begitu banyak ini akan kembali musnah dengan hal-hal yang lain diturunkan oleh Allah. Itu dengan cara batil. Satu. Jadi jangan sampai, jadikanlah dia itu sama win-win solution ya, jari ninja bener. Artinya dia itu si A dan si B saling mengambil keuntungan sama-sama, dia juga untung, kamu untung. Ini loh sebenarnya. Jadi jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, itu batil. Lah lanjutan ayat ini, waktu telu biha, dan janganlah kamu bawa biha persoalan itu ilal hukami, kepada hakim, litakulu, agar kamu dapat memakan. Lah ini kon iki ono satu urusan ini supaya kon iso memperoleh, menguasai harta mereka itu dikuasai dengan kamu melakukan hubungan dengan hakim, kon suap hakim itu sehingga persoalan kamu bisa menangkan. Loh ini tidak boleh, itu batil. Ya toh? Itu tidak boleh, itu batil. Jadi caramu begitu itu supaya kon iku iso menang dan bisa menguasai harta mereka, sing untung awakmu tapi orang lain itu rugi, itu batil. Ya. Farikon, sebagian atau sejumlah min amwalinas, harta manusia itu bil ismi, dengan dosa, dengan cara berbuat dosa. Tidak boleh itu, Pak. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui bahwa sesungguhnya itu tidak baik.
Ya padha karo wong dodol minyak itu, sak benere dhek iku gak ngerti bahwa itu tidak baik. Mestine aku harus bisa menjualnya yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Lho aku kulaane sakmene lah gak ya tapi wajar saja. Jadi wong kulaan 5.000 didol iso mencapai beberapa kali lipat. Lah itu tidak boleh, Pak. Itu secara batil. Karena ingat, status harta kekayaan ini adalah status sosial yang bisa diambil sama-sama menguntungkan. Si A mengambil itu juga untung, si B mengambil itu juga untung. Karena kejayaan, peningkatan harta seseorang tidak mungkin diperoleh, mesti harus melalui transaksi atau hubungan sesama manusia itu. Nah, itulah tidak boleh, itu batil. Nah, kadang-kadang tidak peduli loh, orang-orang Islam sing sergap ngaji, wah sing penting kon suka pada aku suka, beres wis. Dia butuh tuku ya wis, urusanmu kalau sudah itulah. Itu biasanya terjadi begitu. Itu padahal itu batil. Tidak terasa bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka dengan sesuatu masalah yang lain sehingga harta yang kamu peroleh itu habis karena persoalan itu. Ini pernah, Pak. Pernah ada seseorang itu datang ke rumah saya. Dia bekerja di seperti penjual beli emas tapi melalui internet. Apa sih jenenge iku? Apa sih bis profit apa ya? Profit iku. Jadi penjualan transaksi emas. Itu sampai iku lek untung satu malam itu bisa mencapai ratusan juta. Sampai 200 juta. Tapi kalau rugi satu malam habis itu, walaupun 1 M bisa habis. Itu transaksi itu. Wah, pegawainya tuh melakukan itu berhasil mencapai satu malam bisa mendapatkan keuntungan 200 juta. Terus orangnya sendiri melakukan sendiri itu, akhirnya dia bangkrut, kalah. Nah, dia gajiannya, pegawainya itu gajiannya besar sekali. 1 bulan sampai mencapai 20-25 juta. Nah, suatu ketika dia datang, Pak Afid, ini boleh enggak itu? Tidak bisa, Pak. Enggak boleh itu. Di dalam agama enggak boleh. Kenapa? Kamu itu membeli kucing dalam karung, tidak tahu di kucingnya ya apa rupane gak ro. Gitu loh. Jadi disinilah transaksi ini yang tidak boleh oleh Allah itu. Padha karo ngijo. Ngijo itu tuku kembang, isi kembang itu apa sih jenenge? Ngijo ya namanya. Ngijo itu enggak boleh. Enggak boleh. Jadi harus jelas. Kon tuku emas hanya nilai emas saja di internet, di apa jenenge? Di laptop itu. Nah, duitnya langsung mlebu nang rekening-rekening masing-masing itu. Nah, itu tidak boleh, Pak, harus jelas itu. Termasuk riba, itu riba. Akhirnya dia tuh wis sadar, wis bilang ngono. Jadi hasilnya dia itu dibelikan macam-macam. Aku wis gak tak pangan, Pak Afid, iki hasilku gak tak pangan. Apa iku? Tak tukokno TV, tak tukokno laptop, tak tukokno HP. Dileboni maling, entek kabeh. Bangkrut dileboni maling, entek kabeh wis. Waduh. Sak jek-jeke urip ora tau omahe dileboni maling, dadekku dileboni maling. Ya Allah wis. Dan di situlah ya wis alhamdulillah rapopo wis syukuri saja, nanti cari lagi kayak begitu. Nah itulah. Jadi ada hal-hal yang diturunkan oleh Allah yang bisa menyebabkan hartamu rusak itu tadi. Itu. Itulah cari harta secara batil. Kelanjutannya ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka, mereka itu akan menanyakan kamu Muhammad tentang apa? Anil ahillah, yaitu bulan sabit. Itu jelaskan, kul katakan kepada mereka, hiya mawaqitu, ia adalah tanda-tanda waktu ya, linnasi bagi manusia, wal haji dan bagi orang yang haji. Jadi bulan sabit itu sebenarnya sebagai tanda bagi manusia. Iki apa? Talak, iku idah, masa idah ya keluar perlu bulan. Oh, idahnya 3 kali suci, itu bulan. 3 kali haid, itu bulan. Terus ada juga ditentukan bulan, datangnya bulan haji, wukuf Arafah dan lain sebagainya, itu bulan itu.
Jadi itu sebenarnya sudah bisa dihitung oleh manusia bahwa wukuf Arafah tanggal sekian itu sudah bisa dihitung karena Allah menciptakan, mengatur itu perjalanan perjalanan bulan itu diatur yang sedemikian rupa, tidak ada meleset sedikit pun gitu loh. Walaupun tanpa dilihat hilal itu sudah kita bisa melihatnya. Cuma kenapa sih harus dilihat saja itu? Karena mereka ya itu menginginkan itulah itu haji itu sebenarnya bisa walaisal birru bi antatul buyuta min duriha, dan bukanlah kebaktian jika kamu memasuki rumah dari belakang. Nah ini kebiasaan orang musyrik, kalau sudah lakukan haji maka pulang itu tidak masuk dari rumahnya tuh lewat jalan depan itu, tidak jalan pintu itu enggak, lewat buri, dibobol buri, dimasuk di lewat belakang. Itu sudah kebiasaan, sudah menjadi budaya mereka pada saat itu. Nah, sekarang juga sama. Karena orang kata ngenggani omah iku kan delok dinane, oh iku liwate kudu liwat etan, ono lewat kulon kan begitu toh? Aja nggawa bantal kasur barang itu. Enggak apa itu. Macam-macam itu, macam-macam. Ono meneh lek gawe gawe omah iku dikai gendera gedang terus pari. Jago, tebu, ya macam-macam. Nah, itu bukan kebaktian, itu bukan kebaikan. Jika kamu memasuki rumah dari belakang itu bukan kebaktian. Walakinnal birra, tetapi kebaktian itu manitakwa, ialah orang-orang yang bertakwa, selalu mengikuti tuntunan Allah ini loh sebenarnya. Jadi jangan kamu campur adukkan lah itu ajaran-ajaran. Apalagi sudah kita itu yakin. Kadang-kadang orang yang beriman itulah masih belum yakin, Pak. Belum yakin dengan perlakuan itu. Jadi keyakinan itu jangan digoyahkan dengan sarana-sarana atau aturan-aturan yang tidak jelas itu, jangan. Nah, sekarang banyak uang sing nyam iku lho, sing apa jenenge dulure apa iku. Dulure lek metu, mari ngono dilebokno apa iku di tanah, dikurungi, dikai lampu strongking, lampu apa namanya, template dan lain sebagainya. Itu kan masih juga ada begitu itu. Itu bukan kebaktian, itu bukan baik itu. Nah, jadi jangan keyakinan itu sampai digoyahkan dengan sesuatu yang padahal itu sesuatu yang menggoyahkan itu tidak ada tuntunannya. Jangan. Mulane Allah jelaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ada dasar ilmunya. Jangan kamu melakukan ibadah ga ono dasare ilmu itu. Wala taqfu ma laisa bihi ilm inna sam'a wal basara, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Mata dikai pertanggungjawaban, tahu dari mana kamu, telinga dikai pertanggungjawaban, mendengar dari siapa kamu, fuad itu hatimu juga begitu, kok bisa kamu melakukan itu padahal tidak ada tuntunannya. Itu satu. Yang kedua, jangan sekali-kali melakukan sesuatu di atas namakan agama. Lho iku wis tuntunane lho, jangan itu. Pon wage kliwon itu tidak ada di dalam tuntunan Islam, tapi kita itu banyak wis gak usah lah, kita itu tuntunannya harus kaya ngono iku. Itu tidak boleh, Pak. Memasukkan suatu tuntunan padahal tidak ada ketentuannya, dimasukkan, dinatakan sebagai tuntunan agama. Itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan. Itu. Ikutilah tuntunan itu. Bayu ayat selanjutnya, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah. Alladziina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu, wa la ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Tadi begini, pada saat Rasulullah itu umroh, melakukan haji ya toh, di Baitullah, dicegah oleh orang musyrik di sana, muncullah perjanjian Hudaibiyah.
Setelah itu dipersilahkan itu orang-orang mukmin itu takut karena orang-orang musyrik ini itu kan omongannya nggak iso dicekel. Isuk sore, isuk dele sore tempe kan begitu. Lah itu takut dia malah jangan-jangan nanti diserang oleh orang-orang musyrik. Kenapa? Padahal Allah melarangnya, mengharamkan terjadi peperangan di dalam Baitullah itu. Turunlah ayat ini. Nah, perangilah di jalan Allah. Nah, selama kamu itu memerang di jalan Allah, kalau dia menyerangi, maka lakukan itu. Alladzina yuqatilunakum, dan orang-orang yang memerangi kamu. Nah, jadi kamu jangan menyerang mereka, tetapi kalau mereka menyerangmu, maka seranglah mereka itu. Wala ta'tadu, tetapi jangan kamu melampaui batas. Apa batasnya? Kalau kamu itu dia itu sudah diam tidak melakukan apa-apa, ojo diserang. Itu loh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena itu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Makanya gini, pernah saya sampaikan bahwa di dalam surat Baqarah itu memang bermacam-macam. Kadang-kadang bercerita tentang puasa, bercerita tentang doa, bercerita tentang peperangan, bercerita tentang macam-macam ada. Memang di dalam turunnya surat Baqarah ini di Madinah, yang saat itu orangnya bermacam-macam keberadaannya. Jadi memang diceritakan begitu. Lah inilah yang sering dikecam, kok orang urut sih? Padahal sebenarnya kalau kita teliti betul-betul itu sebenarnya urut. Nah, kok orang urut gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asaddu minal qatl. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah atau begini wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Karena ada titik 3, itu ada 2 ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, betul gak? Ya. Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu makhillah faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam minal hadi ya haji ya minal haji ya ono yae faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Nah, wasab'atin tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.